Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat. Pemecatan tersebut merupakan buntut atas tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan orang meninggal usai laga Arema versus Persebaya pada awal Oktober lalu. AKBP Ferly lantas dimutasi menjadi Pamen SSDM Polri. Posisi AKBP Ferly Hidayat sebagai Kapolres Malang selanjutnya digantikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kholis Aryana. Dikenal sebagai sosok sederhana, yuk cari tahu fakta tentang Pamen Putu Kholis Aryana pada edisi hari ini. AKBP Putu Kholis Aryana adalah seorang perwira menengah Polri yang sejak 3 Oktober 2022 mengemban amanah sebagai Kepala Polisi Resort Kapolres Malang. Ia diketahui telah menikah dengan Ujik Sujiati dan telah memiliki 2 anak. Kholis merupakan lulusan Akpol Batalion Tatak Trawang Tungga Jawa Timur tahun 2004 dan masih seangkatan dengan AKBP Ferly Hidayat yang digantikannya. Memiliki pengalaman dalam bidang reserse, jabatan terakhir yang disadangnya adalah Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Awal karir kepolisiannya banyak dihabiskan di satuan kepolisian di wilayah Jawa Timur. Ia antara lain pernah menjabat sebagai Daton Dalmas Polda Jawa Timur 2005, Kanit Patroli Polresta Madiun 2006, Kanit Reskrim Polresta Madiun 2007, Kanit Narkoba Polresta Madiun 2009, dan Kapolsek Jiwan Madiun 2009. Setelah itu, karir Putu lebih banyak ditugaskan di Jakarta. Putu antara lain pernah dipercaya sebagai ajudan Wakapolri Komjen Nanang Sukama pada tahun 2011. Pada 18 Februari 2021, Putu Kholis Aryana untuk kali pertama diangkat sebagai Kapolres, tepatnya sebagai Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelum menjadi Kapolres Tanjung Priok, pria kelahiran 5 Juli 1983 ini pernah menjabat sebagai Kapolsek Jiwan Madiun Jawa Timur. Namun jabatan tersebut hanya diduduki dalam hitungan menit, sebab ia mendapatkan kabar bahwa dirinya lulus dan harus mengikuti perguruan tinggi ilmu kepolisian PTIK. Setelah lulus dari PTIK, Putu di tahun 2016 menjadi Kasat Narkoba di Polresta Depok. Pada 19 Juli 2017, ia kemudian berganti pangkat menjadi Kasat Reskrim Polresta Depok. Lebih jauh lagi, Putu kemudian naik jabatan dan bertugas di Bariskem Polri sebagai Kanit 3 Subdit 3 Dit Tibidum. Selama berkarir, Putu Kholis cukup dikenal sebagai polisi berintegritas tinggi dan kerap memecahkan kasus-kasus besar. Saat Putu Kholis menduduki posisi Korspri Kabareskem Polri pada 2019 dan Kanit 3 Subdit 3 di Pibidum Bareskem Polri, ia menjadi salah satu personel yang andil dalam menuntaskan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai 14,8 miliar rupiah dari sindikat jaringan psikotropika lintas negara seberat 2 kg. Masih terkait pengungkapan TPPPU senilai 14,8 miliar rupiah, Putu Kholis dan jajarannya juga meringkus 10 tersangka hasil pengembangan dari 2 pelaku yang membawa psikotropika dalam bungkus teh Cina di Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi lalu melakukan penelusuran terhadap sindikat internasional tersebut dengan nilai total aset ilegal lebih dari 14 miliar rupiah. Dengan perincian uang tunai 6,2 miliar rupiah, 3 mobil 600 juta rupiah, 12 motor 800 juta rupiah, 2 speedboat, hingga 14 sertifikat tanah sebesar 7 miliar rupiah. Lebih jauh lagi, Putu Kholis juga berhasil meringkus buronan yang terjerat kasus korupsi, yaitu Joko Chandra di Malaysia. Saat itu, tim khusus Mabes Polri yang dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang kini jadi Kapolri melakukan penangkapan terhadap buron Joko Chandra di Subang, Malaysia pada Kamis 30 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 waktu Malaysia. Karena berjasa dalam penangkapan buron 11 tahun Joko Chandra, Putu akhirnya diangkat menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2021. Sehari setelah dilantik sebagai Kapolres Malang menggantikan AKBP Ferly Hidayat, Kapolres AKBP Putu Kholis mengaturkan maaf atas tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan yang menyebabkan 2 kelam dunia persepakbolaan. Pernyataan ini disampaikan langsung AKBP Putu Kholis setelah meninjau Stadion Kanjuruhan pasca tragedi. Dalam kunjungannya, Kapolres Malang sempat melihat langsung pintu 13 Stadion Kanjuruhan yang menjadi salah satu lokasi terbanyak menelan korban dari supporter Arema FC.
Tak hanya mengunjungi stadion, Kapolres Putu Kholis juga sempat menjenguk langsung korban yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Kepanjen. Berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, Putu Kholis secara kepangkatan merupakan perwira menengah alias pamen. Setiap bulan ia akan menerima gaji pokok dan uang tunjangan yang didasarkan pada kinerja dan jabatan serta tugas khusus lainnya. Adapun gaji pokok yang diterima AKBP Putu setiap bulannya bisa mencapai hingga 5,1 juta rupiah. Sementara untuk besaran tunjangan kinerja alias tukin didasarkan pada pangkat sesuai kelas jabatan. Untuk level Kapolres dan pangkat polisi AKBP, seperti Putu Kholis Aryana, beliau masuk dalam level kelas jabatan 11. Berdasarkan aturan, setiap bulan ia akan menerima tukin di kisaran 5,2 jutaan rupiah. Secara umum, Putu merupakan seorang perwira menengah yang terbilang sederhana dan jauh dari kemewahan. Hal itu tampak dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) yang dilaporkannya ke KPK pada 8 Agustus 2022 lalu. Berdasarkan catatan LHKPN, total kekayaan Putu mencapai 188 juta rupiah. Kekayaan tersebut terdiri atas mobil Toyota Minibus tahun 2008 senilai 80 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 8 juta rupiah, serta kas dan setara kas 100 juta rupiah. Tugas pertama Kapolres Putu Kholis yang dimulai sejak 11 Oktober lalu adalah memimpin apel pagi di lapangan Satya Harpabu, Mako, Polres Malang. Dalam apel itu, ia menegaskan akan melanjutkan program-program yang selama ini telah berjalan dengan baik. Dalam kepemimpinannya, dia akan mengedepankan pelayanan masyarakat dan kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan terhadap gangguan Kamtibmas. Selain mengucapkan bela sungkawa dalam kesempatan itu, Kapolres Putu memerintahkan seluruh anggota yang bertugas untuk setiap hari melaksanakan kegiatan kirim doa yang ditunjukkan kepada supporter Aremania yang menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan, yakni pembacaan surat Yasin dan tahlil di Masjid Ashumul Musnin Polres Malang, mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai selama 40 hari penuh. Kesederhanaan, nilai spiritual, dan etos kerja tinggi yang dimiliki oleh Kapolres Putu Kholis semoga saja bisa membuat Polres Malang bisa jadi pengayom dan tak mengulangi lagi kelalaian dalam mengawal pengamanan seperti yang terjadi pada peristiwa Kanjuruhan.